Akibat berhentinya roda perekonomian, ada saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, di PHK atau kehilangan pendapatan. Menurut data jumlahnya 3 juta lebih yang terdaftar. Dan bahkan mungkin pekerja terdampak lebih banyak dari data tersebut, karena masih ada individu terdampak yang belum melapor ke pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, baik di pusat ataupun daerah. Kita sebagai pekerja maupun pengusaha tidak ingin kondisi seperti sekarang terjadi akan terus berlanjut. Karena kondisi Indonesia tidaklah unik, hampir seluruh negara mengalami hal yang sama ketika pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan kepada perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan kondisi agar masyarakat dapat melakukan kegiatan produktif sambil tetap awas dengan risiko infeksi COVID-19. Apakah itu dengan diterapkannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ataupun kita disiapkan era adaptasi kondisi normal baru atau new normal. Dampak lain dari pandemi ini selain PHK juga banyak sekali teman-teman pekerja yang dirumahkan. Di tengah pandemi corona beberapa perusahaan sudah mulai melakukan efisiensi. Salah satunya, dengan menawarkan pilihan kepada pekerja dengan skema tanpa mendapatkan gaji. Artinya para pekerja tidak diberikan tugas dan pekerjaan, dan pekerja juga tak dapat upah. Namun, statusnya tidak dipecat. Walaupun berat bagi para pekerja, namun masih bisa berharap bahwa setelah kondisi normal mereka masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan mereka. Walaupun sebagian ada yang belum mengetahui sampai kapan mereka harus mengalami kondisi tersebut. Tapi, masih lebih baik daripada mereka mendapatkan PHK, yang mungkin jelas akan menimbulkan jumlah pengangguran baru. Pemerintah tidak tinggal diam. Sejak wabah ini mulai memberikan dampak berupaya menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi COVID-19. Dana triliunan rupiah dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Selain itu, bantuan ini diharapkan kembali bisa mendongkrak perekonomian Indonesia, dari mulai bantuan sembako yang dikucurkan pemerintah baik pusat atau daerah, yang menyasar kepada masyarakat kurang mampu atau membutuhkan, dan yang pasti terkena dampak langsung dari pandemi ini. Kemudian beberapa bantuan tunai langsung, yang juga sama diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak. Bantuan langsung tunai pekerja, yang diberikan kepada pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan namun dengan syarat tertentu, yaitu aktif sampai dengan bulan Juni 2020 dan memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Bantuan langsung tunai untuk UMKM, yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha dengan syarat tertentu pula. Bantuan ini diberikan sebesar 2,4 juta rupiah. Sama halnya dengan bantuan pekerja, walaupun ada perbedaan dalam skema pemberiannya. Program prakerja diberikan kepada masyarakat yang terdampak PHK ataupun belum bekerja. Program ini diberikan dengan syarat-syarat tertentu, tapi bagi masyarakat yang mendapatkannya, akan diberikan pelatihan khusus agar bisa menjadi wirausaha mandiri, dan program-program bantuan lainnya. Semua itu diupayakan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat yang benar-benar terdampak akibat pandemi COVID-19. Walaupun pada kenyataannya, bantuan-bantuan tersebut ada yang tepat sasaran ataupun tidak. Karena memang banyak masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan apapun, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah. Sekarang pertanyaan kita, sampai kapankah pandemi ini berakhir? Kapan kita akan mendapatkan kehidupan normal seperti sebelumnya? Apa yang terjadi bila mana pandemi ini selesai? Kita semua tidak bisa mengetahui secara pasti jika wabah ini benar-benar selesai. Karena beberapa ahli menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia akan benar-benar pulih di saat wabah ini benar-benar selesai. Semua akhirnya kembali pada kita menyikapi keadaan hingga saat ini. Apakah menerapkan pola hidup sehat, rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, ataupun bepergian dibatasi, hanya pada saat-saat yang penting saja. Semua mungkin bisa dilakukan agar angka penularan menjadi lebih sedikit. Di samping penanganan pemerintah juga semakin meningkat. Yang pasti kita harus berikhtiar dengan berbagai usaha lahiriah dan batiniah dengan tidak henti-hentinya memanjatkan doa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terbebas dari pandemi ini. Amin.